Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang naik podium. Dia bernama Fuga. Fuga menyampaikan bahwa pendidikan telah mengubah hidupnya, di mana dulunya ia orang yang sangat miskin hingga suatu hari ia bertemu seorang guru hebat yang berhasil mengubah hidupnya. Cerita kembali ke masa lalu. Pada tahun 1996 di kota Patna, India, terdapat seorang pria bernama Anand Kumar, di mana saat itu Anand sedang menerima medali berkat prestasinya. Namun ia agak merasa aneh sebab juara kedua hanya mendapatkan jurnal asing dari ilmuwan matematika yang bernama Ramanujan. Kalau kalian belum tahu siapa Ramanujan, kalian bisa nonton video saya, linknya ada di deskripsi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pidato Menteri Pendidikan, di mana ia mengatakan bahwa siap membuka pintu rumahnya selama 24 jam untuk siapapun yang membutuhkan bantuan secara emosi, sosial, materi, dan lain-lain. Karena bahagia, Anand segera berlari mendatangi kekasihnya yang bernama Supriya sambil memamerkan medali yang ia dapatkan. Di sana Anand mengatakan bahwa ia ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Cambridge. Setelah menemui kekasihnya, Anand pergi ke perpustakaan Universitas Patna untuk membaca jurnal matematika yang baru saja diterbitkan. Namun saat asik mempelajari jurnal, Anand didatangi bapak-bapak dan diusir karena Anand bukan mahasiswa kampus tersebut. Anand sempat mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan, namun karena bapak ini terlalu keras kepala, akhirnya Anand terpaksa mengalah. Kemudian saat Anand hendak pergi, petugas perpustakaan memberikan saran kepada Anand, yaitu dengan cara menulis artikel di sana, supaya Anand dapat berlangganan dan bebas membaca di perpustakaan tersebut. Sampai rumah, Anand teringat dengan apa yang dikatakan petugas perpustakaan. Ia segera menulis dan memecahkan permasalahan matematikanya. Setelah temboknya full dengan angka matematika, akhirnya Anand berhasil mendapatkan jawaban. Kemudian ia segera pergi ke kantor pos untuk mengirim tulisannya ke Universitas Cambridge di Inggris. Beberapa minggu kemudian Anand mendapatkan surat balasan dari Universitas Cambridge dan Anand diundang untuk datang ke sana. Kabar undangan itu membuat keluarga Anand bahagia, terutama ayahnya. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah Menteri Pendidikan untuk menagih janjinya. Namun respon Menteri Pendidikan ternyata di luar dugaan. Ia lupa dengan janji-janji yang telah diucapkan. Ia malah pura-pura lupa dan pura-pura goblok. हमारा एडमिशन हो गया है। पैसे के चक्कर में मत पड़ना तुम। नहीं है, पैसा और प्रेम से दूर रहना एकदम। हम अच्छे अच्छे लोगों को पैसा के चक्कर में जाओ, लंदन जाओ, ब्रिटेन जाओ, अमेरिका, गो अवे। हैप्पी जर्नी। बात याद रखना, अपनी माटी को मत भूल। Gagal mendapatkan bantuan dari Menteri Pendidikan, akhirnya ayah Anand mulai mencari pinjaman ke sana kemari untuk biaya berangkat Anand. Namun semua usahanya sia-sia. Tak ada satupun orang yang mau meminjamkan uang. Hingga suatu malam saat mereka makan malam, ayah Anand tiba-tiba pingsan. Anand dan kakaknya segera membawa ayahnya ke rumah sakit menggunakan sepeda ondel. Namun sungguh sayang, di tengah perjalanan rantai sepeda mereka putus dan ayah Anand meninggal dunia. Sepeninggal ayahnya, Anand bekerja sebagai penjual makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjual makanan. Bahkan, ia merelakan surat undangan dari Cambridge untuk membungkus jualannya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan, yang kebetulan kenal dan tahu bakat yang dimiliki Anand. Dia bernama Lalan Singh. Lalan pun membawa Anand ke kantornya. Sampai di sana Anand melihat sebuah gambar gedung kampus ternama di India bernama Institut Teknologi India. Kemudian Lalan menjelaskan bahwa orang kaya di India rela mengeluarkan banyak uang supaya anaknya bisa masuk kampus tersebut. Kemudian Lalan menyodori segepok uang dengan syarat Anand harus mengajar di tempat kursus miliknya.
Kursus itu dikhususkan untuk anak-anak orang kaya agar bisa masuk ke kampus impiannya. Berkat kecerdasan, ketenaran, dan prestasi yang dimiliki oleh Anan, banyak sekali para orang kaya berbondong-bondong mendaftarkan anaknya di tempat tersebut. Alhasil dalam sekejap kehidupan Anan berubah drastis dan memiliki segalanya. Bahkan ayah Supriya yang sangat kaya raya sekarang menyetujui hubungan mereka. Dengan segala kemewahan yang ia miliki, Anan mulai terlena dengan kemewahan dan lupa dengan prinsip ayahnya. Hingga suatu hari Anan melihat anak miskin dari seorang tukang becak yang sedang belajar. Melihat anak tersebut memiliki bakat dan kecerdasan, Anan bertanya kepada ayahnya, kenapa tidak melanjutkan pendidikan anaknya. Kemudian ayahnya menjawab semua karena biaya yang mahal. Sang ayah juga menceritakan sebuah kisah dari Mahabharata, di mana Guru Drona memiliki salah satu murid yang memiliki keahlian memanah lebih baik dari Arjuna. Namun Guru Drona malah menyuruh anak tersebut untuk memotong jarinya supaya Arjuna tidak kehilangan posisinya sebagai pemanah terbaik. Sebuah tradisi yang tidak akan pernah berubah, di mana anak raja akan tetap menjadi raja. Hal itu mengingatkan Anan kepada ayahnya saat kesulitan mendapatkan biaya untuk melanjutkan kuliahnya di Cambridge. Saat itu juga Anan mulai terketuk hatinya dan akan membuat kelas gratis bagi anak-anak miskin yang ingin belajar. Kemudian Anan pun dibantu adiknya mulai menjual barang-barangnya demi membangun sekolah tersebut. Keputusan Anan membuat sekolah gratis itu membuat tempat kursus Lalan terancam bangkrut sebab para murid tidak menerima guru lain selain Anan. Keputusan Anan untuk berhenti bekerja di tempat Lalan pun membuat kekasihnya kecewa, sehingga ia diputuskan kekasihnya dan lebih memilih pria lain. Berita sekolah gratis milik Anan mulai tersebar ke seluruh penjuru India, sehingga banyak anak-anak miskin yang datang dan ingin belajar ke sana. Namun Anan membatasi kelasnya hanya untuk 30 anak terbaik. Setelah mendapatkan 30 peserta didiknya, datanglah seorang anak dengan wajah melas meminta Anan untuk memasukkannya. Anak itu berkata bahwa dia hanya satu angka di belakang 30. Namun bagi Anan satu angka adalah hal yang sangat penting. Ada ratusan ribu orang kalah hanya karena satu angka. Kemudian Anan menyuruh anak itu kembali lagi tahun depan. Sesaat kemudian datanglah Lalan dan meminta Anan untuk kembali mengajar di tempatnya. Namun Anan tetap kokoh dengan pendiriannya. Kemudian Lalan mencoba mempengaruhi dan menakuti murid Anan. Dia mengatakan berapa orang yang akan berhasil masuk Institut Teknologi India. Jika yang berhasil hanya 1 atau 2 orang, bagaimana nasib yang gagal? Hal itu sempat membuat anak-anak patah semangatnya. Namun berkat semangat yang dimiliki Anan, Anan berhasil meyakinkan dan membangkitkan semangat murid-muridnya. तो कहाँ का डर है? कहाँ होगा? अमीर लोग मर्दों से जंग का जगह गरीब का घर जब समय आएगा यही वो सबसे बड़ी गलती करते हैं लंबा चला हम हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर मरीन आर्किटेक्ट Akibat keluarnya Anan dari sekolahnya, bisnis mafia pendidikan Lalan semakin diambang kehancuran. Karena anak-anak orang kaya tak mau belajar kalau gurunya bukan Anan. Merasa bisnisnya terancam, Lalan pun menabuhkan genderang perang kepada Anan. Serangan pertama, Lalan menyuruh seorang preman untuk meminta pajak kepada Anan. Jika tidak, ia meminta Anan untuk menutup sekolahnya. Namun Anan sama sekali tak gentar dengan ancaman tersebut dan terus menjalani hari-harinya untuk mengajar anak-anak. Anan yang dikenal sebagai guru favorit ini membuktikan kepada muridnya bahwa mengajar bukanlah keahliannya, melainkan sebuah sihir dari cara mengajarnya. था किशोर के पास हो नहीं रहेगा चाहे डब्बा हो। Di sisi lain, Lalan yang gagal menyerang lewat preman mengganti serangannya dengan memutuskan aliran listrik ke rumahnya. Namun anak didik Anan mampu mengatasi masalah tersebut berkat ilmu yang diajarkan oleh Anan. Karena gagal lagi, Lalan kembali menyerang Anan dengan mengirimkan orang-orang ke rumahnya. Lagi-lagi, usaha yang dilakukan gagal dan sia-sia. Kekurangan fasilitas di kelas dan ancaman yang silih berganti sama sekali tak membuat Anan takut dan menyerah. Namun masalah lain datang kepada mereka. Keluarga Anan kembali kekurangan uang. Para murid mulai kelaparan dan terpaksa Anan harus kembali ke tempat Lalan. Di sana Lalan berjanji akan memberi makan murid Anan selama 3 bulan dengan syarat melakukan ujian antara murid Anan dan murid Lalan. Jika kalah, Anan harus menutup sekolahnya dan kembali mengajar di tempat Lalan. Anan pun sepakat dan melakukan perjanjian tertulis yang disaksikan seorang yang akan menjadi pengawas ujian. Setelah ujian selesai dan menunggu pengumuman
pengumuman, datanglah Supriya, mantan kekasih Anan, yang ternyata merupakan istri dari orang yang memegang surat perjanjian. Setelah hasilnya diumumkan, ternyata pemenangnya adalah anak-anak dari tempat kursus Lalan. Anan yang hendak mengumumkan akan menutup sekolahnya dihadang oleh seorang dari media yang meminta ditunjukkannya surat perjanjian. Ternyata surat tersebut sudah dicuri Supriya, dan Supriya jugalah yang menghubungi orang dari media tersebut. Anan pun tak mau membuang kesempatan dan akhirnya tidak mengakui atas adanya perjanjian. Setelah kembali ke kelas, Anan menanyakan kepada para muridnya, kenapa tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Ternyata alasan mereka adalah tidak percaya diri saat disandingkan dengan anak-anak orang kaya di sana, sehingga membuat otak mereka ngeblank dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Singkat cerita, Anan beserta muridnya sedang berada di sebuah restoran. Di sana Anan mengatakan kepada pemilik restoran bahwa usahanya akan bangkrut dalam 1 tahun ke depan. Hal itu dikarenakan perhitungan hasil pembukuannya salah. Lalu dengan gelarnya sebagai matematikawan, Anan memberikan rincian atas kesalahan perhitungan tersebut. Pemilik restoran pun khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Anan, lalu meminta Anan untuk memberikan solusinya. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Anan. Ia akan memberikan solusi dengan syarat pemilik restoran harus memberikan makanan kepada 30 anak selama 3 bulan, dan hal itu disetujui oleh pemilik restoran. Di sisi lain, Lalan diancam oleh Menteri Pendidikan karena tak mampu mengatasi Anan. Akibat kejadian tersebut, Anan mendapatkan informasi dari media bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Adik Anan yang khawatir dengan keselamatan kakaknya berusaha melapor ke polisi untuk mencari perlindungan. Namun belum sempat mendapatkan perlindungan, Anan yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba didatangi 2 orang dan langsung menembak pinggangnya. Melihat Anan masih hidup, mereka berniat menembak Anan di bagian kepala. Namun sungguh beruntung, pistol mereka macet dan tidak berfungsi. Kemudian mereka membawa Anan ke tengah rel supaya ditabrak oleh kereta. Namun keberuntungan masih berpihak kepada Anan. Adik Anan datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Anan. Kegagalan itu membuat Lalan marah dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Anan dan para muridnya yang berada di rumah sakit. Namun pembicaraan mereka tak sengaja didengar oleh salah satu anak yang pernah belajar di tempat Anan. Dia pun segera berlari untuk memberitahu informasi tersebut. Sedangkan di rumah sakit, adik Anan meminta dokter untuk segera merawat Anan. Namun, salah satu dokter di sana sangat rawat dan meminta adik Anan untuk mengisi formulir dan administrasi terlebih dahulu. Untungnya di sana ada bapak pemberani yang geram dengan kelakuan dokter yang lebih mementingkan prosedur daripada nyawa manusia. Lalu, ia segera memanggil dokter lain untuk segera merawat Anan. चाची को बुला के लाता हूँ। गुंडे लोग आ रहे हैं सर। बच्चा लोग सर पे ला रहे। दुनिया में 2 तरह का लोग होता है। Tak lama kemudian anak buah Lalan datang, namun para murid Anan sudah menyiapkan senjata untuk melawan. Murid Anan membuat apa saja untuk melawan mereka. Belajar dari teori yang diberikan oleh Anan, mereka mampu menerapkan dengan baik dan berhasil menghentikan anak buah Lalan. Esoknya, hari ujian masuk Institut Teknologi India pun tiba. Seluruh anak didik Anan mengikuti ujian masuk ke kampus tersebut. Saat pengumuman tiba, Anan sangat cemas dengan hasil yang akan didapatkan oleh para muridnya. Namun kecemasan Anan berubah menjadi bahagia saat adiknya memberi kabar bahwa seluruh muridnya diterima di kampus tersebut. Dan Anan menangis bahagia, dan film pun tamat. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Super 30. Film ini memang diangkat dari kisah nyata seorang matematikawan bernama Anan Kumar. Kelas reguler Anan sudah dimulai sejak tahun 1992, sedangkan kelas Super 30 dimulai sejak tahun 2002. Kelas Super 30 inilah yang membuat Anan Kumar semakin terkenal. Gara-gara kelas itu juga Anan sering mendapat ancaman karena dianggap sebagai perusak bisnis mafia pendidikan yang dijalankan lembaga-lembaga besar di India. Demi menjaga keselamatannya, Anan menyewa bodyguard untuk melindunginya kemanapun pergi. Banyak lembaga-lembaga besar di India yang menawarkan kerjasama dengannya. Namun, Anan Kumar menolaknya dan lebih memilih berdiri sendiri. Bagaimanapun juga, berdiri di kaki sendiri lebih bebas memilih dan menentukan apa yang akan kita lakukan. Tanpa perintah konyol, tanpa penindasan, tanpa intimidasi, dan benar-benar merdeka. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
We can sit